Dilanjutkan. Sip. Nah, jadi pada kesempatan yang baik ini saya sebetulnya ingin menyampaikan sesuai dengan materi kita ya. Sebetulnya parenting di digital digital era. Jadi sebetulnya intinya yang ingin saya sampaikan selama 30 menit ke depan, intinya parenting seperti apa sih yang perlu kita tampilkan, kita harus miliki kemampuan dalam mendampingi anak-anak kita di era digital gitu. Walaupun mungkin ini kalau kelihatannya sih moms-nya banyak yang masih muda-muda juga ya, tapi kadang-kadang tetap karena perubahan teknologi yang demikian cepat membuat kita menjadi seolah-olah nggak kekejar nih dengan kemajuan-kemajuan zaman gitu ya. Nah, jadi bagaimana pola parentingnya, dan yang lebih penting juga bagaimana nanti bahaya-bahaya yang bisa mengintai anak-anak kita terkait dengan perkembangan zaman alias digital area ini. Jadi sebetulnya seperti kita bilang yang disebut dengan kemajuan zaman gitu ya, di zaman industri 4.0 ini sebetulnya kayak teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menguntungkan kita dan mempermudah kita, di satu sisi bila kita tidak bisa menggunakannya, terutama bagi generasi milenial itu akan menjadi masalah yang besar gitu ya. Saya izin share screen dulu nih. Saya udah jadiin host belum ya? Udah ya? Oke. Boleh di share screen? Oke, sip. Jadi sebetulnya saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan sebentar ya. Sebentar ya. Oke, saya ingin menyampaikan materi yang terkait dengan bagaimana menghindari kecanduan gadget gitu ya. Jadi bagaimana sih berinternet yang aman pada anak? Karena kalau parenting di dunia di era digital tentunya satu hal pasti yang harus kita miliki adalah bagaimana bisa mendampingi anak dalam internet, dalam bermedia sosial, dalam menggunakan gadget secara tepat dan aman gitu ya bagi tumbuh kembang mereka. Nah, tak kenal maka tak sayang, moms gitu ya. Jadi izin memperkenalkan diri dulu. Mungkin sudah, kalau yang bagi sudah kenal nggak apa-apa, saya ulangin. Saya adalah Oriza Sativa, saya adalah seorang psikolog klinis selama 20 tahun bertindak sebagai psikolog klinis. Kalau ingin tanya kira-kira psikolog klinis yaitu psikolog yang melakukan konseling dan terapi. Per Januari tahun ini saya baru menempuh 1.285 jam untuk interaksi baik dalam bentuk konseling maupun psikoterapi. Kemudian saya 14 tahun bertindak sebagai narasumber baik di berbagai media cetak maupun elektronik. Kemudian saya mengantongi beberapa sertifikasi internasional, dan yang terakhir adalah saya aktif berpraktek di 3 rumah sakit swasta di seputaran Jakarta. Nah, kemudian ini adalah 10 di era digital. Tentunya kita harus tahu nih tantangan-tantangan apa gitu ya yang perlu kita ketahui bersama. Jadi intinya adalah adanya kemudahan akses internet ini membuat anak-anak itu menjadi seperti serba tahu dan bahkan tahu apa-apa sebelum waktunya gitu ya. Kalau mungkin yang hidup di era saya, hidup di era 80-an gitu ya. Lahir di era 70, besar masa kecil di era 80, remaja di era 90 gitu ya. Dan kemudian menjadi dewasa di era 2000. Itu saya gitu ya. Jadi saya mengalami berbagai macam usia-usia gitu ya. Pada saat usia, misalnya kan waktu saya di era 80-an, orang tua kita mendidik anak di era 80-an itu relatif lebih mudah. Karena apa? Panduannya itu hanya 2, orang tua dan guru, betul nggak?
ya kan? Hanya orang tua dan guru. Jadi apa yang mungkin boleh ini dulu nggak di mute yang lainnya, mohon maaf. Nah, jadi intinya adalah panduannya adalah orang tua dan guru. Pada saat misalkan sebentar, pada saat misalkan kita misalkan melakukan suatu kesalahan atau apapun itu, biasanya panduannya kalau nggak orang tua ya guru gitu ya, sesimpel itu. Jadi mendidik anak zaman dulu lebih mudah, tapi sekarang ada internet membuat anak-anak sekarang seolah-olah menjadi sulit dikendalikan gitu ya. Adanya bebas koneksi tanpa aturan, kemudian anak menjadi lebih pintar dari orang tua. Jujur ya, untuk mengakses apa-apa nih sebenarnya anak-anak lebih ngerti gitu ya. Wah, bisa ngebuka kunci password lah, membuka wah macam-macam ya gitu yang kita sebenarnya nggak tahu. Ngehack ini, ngehack itu apa ya iya gitu ya. Sedangkan kita tuh ya udah sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Kemudian berbagai pertimbangan psikologis nih yang harus kita pertimbangkan juga, yaitu adanya konformitas, ya kan, sifat untuk ikut-ikutan. Nah ini sifat dasar manusia. Kemudian bahwa sebetulnya bagaimanapun juga manusia itu butuh eksis, butuh narsis, proses identifikasi, pencarian jati diri gitu ya. Identifikasi usia remaja, jati diri itu usia pubertas, belum lagi kerentanan kepribadian, krisis quarter life usia seperempat abad gitu ya, menjelang usia itu biasanya terjadi kerentanan kepribadian dalam bentuk quarter life crisis. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat pertimbangan menjadi menyimpangnya perilaku manusia, dan ditambah lagi dengan eksesifnya penggunaan gadget membuat generasi milenial menjadi menyimpang. Kemudian tantangan berikutnya adalah dari hasil penelitian yang cukup kredibel. Kita bisa lihat 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 jutanya sudah menggunakan media sosial gitu ya. Dan ini pasti hampir 80%-nya adalah anak-anak milenial nih gitu ya. Atau sekitar 60% dari populasi penduduk sudah menggunakan media sosial. Kemudian berikutnya hampir 99,1%, hampir 100% gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, atau 168,5 juta mengakses internet lewat smartphone. Jadi bagaimana anak bisa kecanduan gadget, ini pakai virtual background, nah ini dia. Anak bisa kecanduan gadget itu sangat mungkin gitu ya, karena ya tadi gitu 90%. Saya yakin sejak anak melek gitu ya, membuka matanya hingga menutup matanya pada saat malam hari, mungkin 85% itu tangannya nempel sama HP gitu ya. Dengan PJJ ini membuat anak menjadi lebih fokus kepada gadgetnya. Nah, kalau kita bicara mengenai penggunaan gadget yang eksesif, kita harus tahu dulu nih kemungkinan akan terjadinya kecanduan. Kalau kecanduan gadget itu apa sih sebetulnya? Kita harus tahu dulu bahwa segala bentuk perilaku berupa hilang pengendalian diri, ya, pengendalian diri dalam mengakses konten-konten yang ada di gadget, sehingga anak menjadi impulsif, mengakibatkan menurunnya kualitas hidup dan terganggunya keberfungsian sehari-hari atau activity of daily living. Jadi sebetulnya penandanya adalah kalau misalnya anak itu sudah nggak mau makan, nggak mau tidur gitu ya, lupa bikin PR, apalagi misalnya lupa beribadah, ini kemungkinan anak-anak kita sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kecanduan gitu ya, apalagi malas bermain, udahlah di kamar aja yang penting pegang gadget gitu ya. Ini kemungkinan anak kita mengalami kecanduan. Cuma kan yang membedakan itu derajat keparahannya. Sama seperti teman-teman dokter juga, kalau kita bicara pilek ya ada yang agak pilek, ada yang pileknya sedang, ada yang pileknya berat gitu ya. Ya kecanduan juga ada ringan, sedang, berat gitu. Nah, ada beberapa fakta yang perlu kita pahami bersama dulu. Yang pertama adalah tidak semua orang tua menyadari anaknya kecanduan gadget. Ya, kalau bahasa klinis kita kadang-kadang terjadi overestimate atau underestimating. Misalnya
anak saya atau misalnya anak dari Mbak Mayvi misalkan pegang gadget terus, wah Mbak Mayvi menganggap, oh jangan-jangan anak saya kecanduan, padahal mungkin tidak, karena walaupun pegang gadget seharian, tetapi yang dilakukannya bermakna, yaitu apa? Membuat tugas, harus browsing, misalkan melakukan PJJ, ya kan, makan atau komunikasi dengan teman-temannya terkait tugas kelompok, berarti sebetulnya walaupun sampai gadget, tapi kegiatannya bermakna. Bukan berarti itu kita sebut dengan kecanduan gadget, gitu ya. Jadi harus dipahami dulu gitu. Jangan sampai mentang-mentang pegang gadget dibilang kecanduan gadget. Atau sebaliknya, yang dibilang misalkan seolah-olah nggak pernah pegang gadget dibilang itu tidak kecanduan. Jadi sebenarnya harus dipahami bersama. Kemudian yang kedua, tidak semua anak yang konsisten bermain game layak disebut kecanduan gadget. Nah, ini disampaikan oleh salah satu kepala Departemen Kesehatan Jiwa, itu kebetulan teman saya sendiri, Dr. Kristiana. Kemudian yang ketiga, seorang bisa dikatakan kecanduan bila sudah terganggu daya tilik diri serta fungsi dirinya. Jadi ya itu, kalau misalkan kegiatan sehari-hari sudah terganggu, berarti bisa dikatakan anak tersebut kecanduan. Kemudian anak rentan kecanduan gawai itu biasanya usia 13 sampai 18 tahun, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, penyebab anak kecanduan pornografi adalah bagian dorsolateral prefrontal cortex atau DLPFC. Otak di masa kanak belum berkembang dengan sempurna, telah rusak karena paparan pornografi sehingga seorang anak rentan untuk bersikap impulsif. Ini yang poin kelima Pak, bisa perlu diperjelas lagi ya ibu-ibu, bahwa jadi intinya gini, saya mau menjelaskan bahaya pornografi. Kalau anak-anak itu jadi gini, kita itu kan masing-masing otak punya fungsi-fungsinya. Ada yang namanya otak yang fungsinya untuk untuk empati, untuk insting, untuk moral, untuk naluri gitu ya, untuk pertimbangan akal dan kebaikan, itu adanya di area otak yang disebut dengan prefrontal cortex. Nah, pada saat anak tidak sengaja terpapar pornografi, prefrontal korteksnya akan kecil dan menciut, sehingga tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, pada saat seperti ini, pada akhirnya anak menjadi impulsif dan tidak bisa menuruti pertimbangan akal, dia menjadi tidak terkendali, gitu. Nah, kemudian langsung lompat nomor 7, pada kenyataannya anak yang kecanduan gawai tidak saja sebagai korban, namun menjadi perilaku tindak kriminal di kemudian hari. Kita perlu ketahui bahwa ada kasus di mana tempat praktek ya, ada anak itu mencuri kartu kredit orang tuanya hanya karena dia itu ikut permainan semacam judi online gitu ya. Jadi anak itu terpaksa atau terpancing untuk mencuri dengan maksud untuk mengambil dana yang ada di kartu kredit tersebut. Itu anak itu usia umur 5 tahun loh, dan itu kasus tahun 2007. Jadi sebenarnya kecanduan gadget ini sudah merupakan kasus-kasus lama dan memprihatinkan. Nah, berikutnya kecanduan gadget jenis dan dampaknya nih, ya. Jadi kita lihat di sini ada berbagai macam jenis kecanduan gadget. Jadi sebenarnya kecanduan gadget tuh jenisnya banyak. Ada yang disebut dengan internet, game, pornografi, atau online grooming, judi online, kecanduan film nih. Ya, ini kalau mom suka nonton misalnya Netflix terus-terusan, nah ini jangan-jangan kita sebut sebagai kecanduan. Juga nih, kalau keranjangnya penuh gitu ya, hobinya menuhin keranjang, ya kan, di belanjaan online gitu, jangan-jangan kecanduan. Nah, kecanduan gadget memiliki beberapa kerugian, yaitu waktu yang tersita misalnya pada game dan film, tenaga fisik yang terkuras misalnya dalam hal pornografi, menghamburkan dana, ya kan, misalnya judi online, kemudian hubungan sosial yang buruk, menurunnya fokus, atensi, dan konsentrasi. Nah, berikutnya ciri-ciri
kecanduan gadget itu biasanya yang menjadi korban adalah terganggunya pikiran dan perasaan. Maksudnya bagaimana? Dari sisi pikiran itu adanya suatu obsesif atau suatu pikiran keterpakuan terhadap hal-hal yang menjadi concern. Misalnya pada game dan pornografi. Jadi para korban ini menjadi emosional dan seperti kayak kepikiran terus ya game atau harus mengakses porno misalnya. Kemudian adanya perilaku yang kompulsif, misalnya harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan jadi gelisah. Seperti misalnya pada FOMO, ya misalnya orang-orang yang harus, kan ada yang orang-orang dewasa ya, mungkin yang suka kecanduan, misalnya dia harus mengakses berita-berita terkini, misalnya sekarang berita meninggalnya Vanessa. Wah, diakses terus sampai kerjaannya hari ini keganggu karena pengen lihat semua berita-berita harus. Nah, ini jangan-jangan kita mengalami yang namanya FOMO. Itu ya. Ya, anak-anak. Ada beberapa pertimbangan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adanya reinforcement. Jadi sebetulnya anak-anak ini melakukan akses di internet dan gadgetnya demi mencapai subscriber, follower, like, komentar, pengakuan sosial. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang wajar ya. Setiap orang butuh pengakuan sosial. Jangankan anak-anak, kita pun juga demikian. Nah, tapi kan apakah ini menjadi suatu bentuk keterpakuan? Ini yang harus kita waspadai. Adanya rewards dalam bentuk skor, poin, kemenangan. Kemudian ada lagi hasrat manusia yang secara naluriah untuk ingin ikut-ikutan. Oh, temennya main game, kita main game. Nah, oh nanti gitu ya, ada film ini keren, ya ikut-ikutan nonton gitu ya, ikut-ikutan kecanduan gitu. Film ini bagus, masa sih? Kalau enggak nanti enggak ikut-ikutan bahas gitu. Kemudian ada yang tadi permisivitas atau pembiaran dari orang tua. Nah, ini yang agak repot. Kemudian minimnya value atau nilai hidup yang positif. Bagaimanapun juga semua terletak dari pendampingan kita dan bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik, kepatuhan, kedisiplinan, ya kan. Kemudian hormat kepada orang tua, tanggung jawab, itu adalah nilai-nilai hidup yang positif. Dan yang terakhir, pandangan atau mindset gadget adalah solusi agar anak anteng. Ini sering terjadi gitu ya. Kalau zaman sekarang dipikirnya kalau udah main gadget yang penting nggak main keluar deh, ya kan, misalnya. Yang penting anaknya anteng gitu ya, nggak macem-macem terus dikasih gadget terus. Yang penting ibunya bisa kerja, ibunya bisa masak, ibunya bisa mainan HP juga gitu. Nah, ini sangat salah sekali. Bahkan mungkin di usia batita pun, di bawah usia 3 tahun, anak-anak sudah diberikan gadget. Nah, kemudian ada beberapa dampak bila mana anak kecanduan internet. Apa saja sih pada anak? Nah, ini kita bisa lihat gitu ya. Yang saya highlight adalah nomor 2, gangguan perilaku melanggar aturan, yaitu tadi, bahwa demikian kecanduan anak bisa melanggar aturan. Akan mencuri, ya kan, misalnya hanya demi untuk misalkan bisa main game, misalnya. Berbohong, misalnya, membangkang, dan lain sebagainya. Nah, pada orang dewasa yang perlu saya highlight adalah nomor 1, terjadi penundaan-penundaan atau procrastination. Jadi banyak kita sekarang mengaku kayak, wah kerjaannya berat gitu, sering lembur, kerjaan nggak selesai-selesai terus. Yakin nih benar-benar banyak kerjaannya atau memang kita yang sering menunda-nunda nih, dikit-dikit ngetik sedikit, buka HP, ngetik sedikit, buka WA group, ngetik sedikit, browsing-browsing, ya kapan selesainya kerjaan gitu ya. Jadi kita juga mesti waspada di sini. Nah, kemudian panduan berinternet bagi anak yang aman itu harus seperti apa sih gitu ya. Saya membaginya berdasarkan kategori usia anak-anak berdasarkan panduan WHO. Jadi untuk usia 2-4 tahun, saran saya adalah kalau memang harus memberikan gadget, gunakan seminimal mungkin. Karena apa? Kalau kita sampai berlebihan, ini merupakan awal dari kecanduan gawai alias gadget. Seperti yang tadi saya bilang, dorsolateral prefrontal cortex harus berkembang di usia ini.
Dan pada saat ini ibaratnya gini loh, kalau bunga itu lagi berkembang, udah biarin dulu, jangan dipegang-pegang, jangan dipetik-petik, ya nanti mati gitu ya, nanti rusak gitu. Jadi jangan dipapar dengan pornografi sehingga nanti dia jadi tidak bisa berkembang gitu. Pada materi yang lain saya bahas lebih dalam ini kenapa kaitan pornografi dengan otak. Saya ada materi lain, mungkin nanti di sesi-sesi lain kita bisa bicarakan itu ya, kaitan antara pornografi anak dan otak gitu ya, dan kerusakan perkembangan otak itu ada di bahasan lain sih gitu, karena itu akan menjadi lebih dalam, menghabiskan waktu kita. Kita fokus kepada parenting untuk hari ini. Nah, usia 4 sampai 7 tahun adalah era eksplorasi internet. Bapak ibu-ibu. Jadi sebetulnya boleh kok. Nah, kalau para guru-guru ini mau menggunakan internet untuk dimanfaatkan, boleh gitu ya, mengajarkan anak-anaknya, tapi untuk yang seperlunya aja. Misalnya, mah Amerika tuh bagus ya, kayak apa sih? Buka internet saja nih loh Amerika. Mah, bunga sakura katanya bagus ya, itu dari Jepang ya, kayak apa sih bunga sakura? Ya dibuka internet, kita browsing gitu kan. Jadi anak bisa tahu apa yang dia ingin tahu tanpa harus kita repot-repot. Nah, usia 10 sampai 12 tahun di mana mengingatkan saja masa pubertas atau pra-remaja, jadi membutuhkan pengalaman dan kebebasan. Nah, orang tua harus waspada di sini. Anak butuh pencarian jati diri, waspada dengan panutan-panutan yang mungkin bisa merusak jati diri dia. Misalnya panutan itu siapa? Siapa panutan? Selebgram. Apalagi YouTuber. Ya kan gitu. Kita banyak tahu ya, banyak selebgram yang tidak bisa memberikan contoh yang baik. Misalnya ada selebgram yang melakukan bakso sampah lah, selebgram yang kabur pada saat karantina lah, ya kan, gitu. Kita tahu lah kasus-kasus itu. Nah, kalau dulu yang kita tiru hanya orang tua dan guru, aman. Sekarang anak-anak yang ditiru aneh-aneh. Jadi itu bisa jadi kita wajib waspada. Yang berikutnya usia 12 sampai 14 tahun. Pentingnya menanamkan norma budaya dan nilai hidup bersamaan dengan aktivitas berinternet. Boleh dikasih gadget di usia-usia ini, mulai boleh dikasih gadget, tapi ditanamkan pemahaman-pemahaman tentang tanggung jawab, seks edukasi dini, bagaimana respect kepada orang lain, karena takut nanti anak, kalau misalnya laki-laki, dia menjadi pelaku pembulian misalnya, pelaku seksual harassment, itu yang kita tidak tidak perkenankan. Kemudian yang berikutnya adalah usia 14 sampai 17 tahun. Apa yang harus digarisbawahi? Merupakan fase pencarian identitas dan identifikasi, kerap melakukan tindakan beresiko tinggi. Jadi tanamkan punishment dan juga reward di sini, ya, karena supaya anak bisa lebih tertata, gitu. Kalau punishment ala anak-anak sekarang bagaimana sih? Bukan dihukum, dipukul, dicubit kayak kita dulu ya. Kalau misalnya dididik itu harus pakai gesper misalnya. Banyak orang-orang zaman dulu katanya gitu ya. Kalau sekarang ya dengan mengurangi kesenangan. Misalnya sepedanya nggak boleh dipakai, gadgetnya diambil dulu misalnya, ya kan? Misalnya nggak boleh nonton Netflix dulu gitu sebagai hukuman karena belum bikin PR dan lain sebagainya. Jadi bukan memberikan siksaan, tetapi mengurangi kesenangan. Nah, kemudian cara pencegahannya bagaimana nih, gitu ya, supaya anak-anak tidak terlibat dalam berbagai kecanduan akibat gadget tadi, ya kan? Yang saya mau highlight, bisa dibaca di sini, ada berbagai macam cara, tetapi yang saya mau highlight adalah nomor 1, jadilah role model bagi anak, moms. Sebaik-baiknya orang di luar sana, YouTuber, selebgram, lebih baik anak-anak mencontoh kita, ya kan? Karena kita lebih bisa dipercaya. Masalahnya banyak ibu-ibu yang gagal menjadi contoh bagi anaknya, gitu ya. Karena habis ibu marah-marah mulu, habis ibu ngomel-ngomel mulu, gitu. Atau bahkan mungkin ibunya terlalu cuek, terlalu bodoh amat, gitu. Jadi malah anaknya mudah terbawa kanan kiri, bisa jadi, gitu ya. Nah, kemudian batasi atau awasi penggunaan gadget hanya 1-2 jam saja per hari. Jadi saya sebetulnya lebih setuju bahwa anak itu tetap diberikan gadget harian, tetapi sebagai sebagai hadiah saja atas upaya, oh kamu habis Zoom ya, habis sekolah ya, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan capek gitu ya, mau istirahat dulu, ya udah mainan HP ya nggak apa-apa dong gitu. Masa suruh
suruh belajar terus gitu ya, nggak apa-apa main game, jam 3 sampai jam 5 ya, habis itu kamu mandi, makan gitu ya, terus kerjain PR dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ideal 1 sampai 2 jam sebagai bentuk pengalihan dari kejenuhan sehari-hari. Tapi saya justru nggak setuju, malah orang tua tuh suka salah kalau menurut saya. Wah, pokoknya hari sekolah Senin sampai Jumat nggak boleh pakai HP. Begitu hari Sabtu Minggu lepasin, beng, ya. Bisa 5 jam sampai begadang-begadang main HP, itu malah salah gitu, karena anak juga punya screen time-nya sendiri gitu ya, jadi nggak boleh malah jadi nanti matanya rusak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini 6 sikap mental orang tua dalam mendampingi anak harus bagaimana saja sih gitu ya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa kepada para moms untuk mengkontrol diri. Kalau mendampingi anak di usia milenial itu jangan yang lebih utama adalah kita bisa mengontrol diri kita. Artinya apa? Kendalikan emosi kita, ya kan? Kontrol perilaku kita supaya kita juga bisa menjadi contoh yang baik gitu. Kadang-kadang yang lebih memberatkan adalah kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri sehingga anak-anak juga menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian kawal tanpa henti, jangan pernah patah semangat. Jangan dipikir kayak, udahlah anaknya udah SMA, biarin aja. Nggak boleh juga, gitu ya. Harus ditanya-tanya, paling nggak diawasin. Kritis sekaligus bijaksana. Kemudian kenali situasi, jangan kaku-kaku banget, Mams. Kalau misalkan menghadapi anak milenial, wah nggak bisa gitu ya. Kan kata Bu Orisa, kalau pakai gadget, kalau hari sekolah cuma 1 sampai 2 jam aja, udah gitu ya. Tapi kan sekarang lagi libur ya, masa nggak boleh gitu ya, boleh kasih 3 jam gitu, 4 jam. Jadi jangan terlalu kaku-kaku juga gitu ya. Lagi banyak tugas, nggak usah mainan dulu ya, gitu kan nggak apa-apa juga. Kemudian keep positif, tetap optimis ya, jangan patah semangat. Kemudian tanamkan value-value atau nilai hidup yang positif, ini penting sekali. Akar dari semua perilaku anak yang tertata adalah penanaman nilai hidup. Kalau nggak ada itu percuma, ya. Nah, kemudian slide terakhir, peran orang tua dalam digital safety. Nah, jadi harus seperti apa gitu ya, supaya amannya nih. 1, dampingi, ya. Terutama kalau agar supaya anak tidak bisa membrowsing apapun sesuka-suka dia, ya. Jadi harus ada pembatasan konten, kita harus memblok konten-konten yang anak belum boleh lihat gitu ya. Kan ada situs-situs yang ramah anak ya, Google Kids katanya ada ya sekarang ya. Nah, seperti itu. Buat aturan yang tegas. Nah, misalnya ya itu tadi, kalau gadget sebagai rewards. Nih kamu udah habis sekolah online ya? Iya nih aku capek, ya udah kasih. Misalnya. Kalau memang anak mengalami kecanduan, bantulah untuk bisa keluar dari kecanduannya agar tidak lebih menjadi parah dan tidak terkendali. Konsulkan ke psikolog. Nah, kemudian yang terakhir adalah perkuat parenting skill kita. Kita jangan cuma jadi orang tua tuh jangan cuma nyuruh-nyuruh, marah-marah, tapi kita sendiri tidak memperkuat keterampilan parenting kita gitu ya. Karena zamannya makin gila gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira itu dari saya, mudah-mudahan cukup bermanfaat. Waktunya sudah habis, jadi kita sambung dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, saya ucapkan selamat sore. Baik, terima kasih Bu Oriza. Ini Sama-sama. ada beberapa pertanyaan, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi bisa langsung aja di kolom chat, nanti kita akan bacain juga ya. Nah ini udah ada pertanyaan, Bu Oriza. Mungkin aku bantu tanyain. Sebentar ya, aku scroll dulu. Bagaimana caranya agar anak tidak menjadi korban dari paparan pornografi dan pelecehan seksual? Tadi mungkin udah dijelasin sedikit, tapi mungkin Bu Oriza bisa lebih pertegas lagi gimana? Ya, sebetulnya ada materi khusus di mana di situ saya sampaikan sebenarnya dari mana saja sih seseorang anak bisa terkena, ya kan, terpapar pornografi. Misalnya dari komik, mohon maaf, zaman dulu tuh anak-anak teman-teman SMP yang nakal-nakal tuh
pada mengakses porno sebagai bagian dari masa ABG-nya itu dari komik-komik ya, misalnya komik-komik. Komik-komik sekarang, komik Jepang juga, wow, itu harus dilihat, Mams, dicek coba, ya kan? Itu banyak yang mengandung konten pornografi. Terus dari game itu banyak sekali. Kadang kita tidak melakukan game pun dia ke pop up. Terus kalau kita belum lagi kalau kita membrowsing sesuatu yang terkait konteks seksual, dia akan ke pop up tuh, ya kan, gambar-gambar dan berita-berita yang memang memancing untuk konotasi seksual. Kita maksudnya membrowsing misalnya untuk hal apa ya, hubungan yang romantis dengan pasangan. Kita nih lagi pengen PDKT nih, misalnya kita cowok pengen PDKT sama cewek, kita browsing. Nanti di situ akan ke pop up gambar-gambar yang sebetulnya tidak layak gitu. Misalnya perempuan dan laki-laki dewasa sedang berpelukan, setengah telanjang dan lain-lain. Jadi itu mau tidak mau memang sulit dihindari sih gitu. Jadi kita kembalikan pemahaman bahwa kamu kembalikan kepada anak melalui penanaman nilai hidup, bahwa kamu nggak boleh nih buka-buka berita-berita atau gambar-gambar yang kamu seharusnya belum perlu tahu. Nggak perlu penasaran, nanti ada masanya kalau kamu sudah dewasa. Dewasa itu kapan? Kalau kamu sudah lulus sekolah, kuliah, terus kamu udah bekerja, nah itu boleh deh, kan kamu sudah mau menikah, misalnya seperti itu gitu. Jadi hal-hal semacam itu perlu ditanamkan. Kalau sekarang karena kamu kan harus belajar dengan giat, jadi nanti takutnya kalau kamu gambar melihat kakak-kakak lagi telanjang misalnya bahasanya gitu ya, nanti kamu jadi kepikiran gitu, jadi penasaran, jadi pengen lihat-lihat terus, jangan ya, misalnya gitu, ngasih tahu ke anak-anaknya gitu. Nah terus bisa dari tadi komik, dari game, terus kemudian dari nggak sengaja browsing, kemudian dari pertemanan di mana teman-teman yang nakal akan memberikan link-link yang aneh-aneh. Nah itu mesti waspada dari situ. Kira-kira sih itu. Jadi kalau upaya menghindari supaya anak tidak terpapar, kembali kepada nilai hidup. Kuncinya cuma satu, nilai hidup. Kalau yang namanya kita dengan strict mengajarkan bahwa harus patuh sama orang tua, jadi apapun yang dilakukan anak niscaya sih tidak kemana-mana. Jadi memang kita harus aware juga ya Bu, sama apa yang lagi diakses anak-anak, apa yang lagi mereka baca gitu ya. Kita harus tahu dan masukin tuh value-value hidup kita supaya mereka nggak terjerumus ke dalamnya gitu ya. Kalau Mbak Bu Wida di lahir besar di era 90 mungkin ya? 90 ya? 90 ya? Mungkin 80 ya? 80 aku loh. Oh 80 ya? Kalau 80 kita sama. Artinya dulu kita, orang tua kita tuh kalau mau menanamkan hidup, kita dipanggil, kita didudukin, bener nggak? Di ruang tamu, di ruang tengah gitu ya, kita didudukin, sini, mama mau ngomong, papa mau ngomong. Kalau udah kayak gitu, udah deh, berbagai nilai hidup keluar ya kan, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, harus gini, harus gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Cuma sekarang kenapa orang tua ini hal-hal semacam itu tuh menjadi luntur, saya nggak tahu juga sih. Kalau dulu kayaknya penanaman nilai hidup tuh begitu kuat ya, tapi kalau sekarang saya nggak tahu nih itu seperti apa. Ya, tetap sih Bu, kita juga kok, kasih value-value. Nah, selanjutnya ini, apakah hasil rekaman Zoom ini dapat kami akses di kemudian hari? Ya, nanti kita akan update di Instagramnya Sekolah Cita Persada, jadi boleh di-follow, dan nanti kita akan update di story ya. Ditaruh di mana linknya untuk rekaman hari ini. Selanjutnya, bagaimana cara memberi pengertian kepada anak jika lingkungannya sudah terpapar kecanduan gadget, sedangkan kita sebagai orang tua mengajarkan untuk menggunakan seperlunya, tidak diperbolehkan main game dan lain-lain. Karena seringnya lingkungan pertemanan mempengaruhi sampai adanya tindakan bullying kepada anak yang berbeda. Anak yang tidak main game online sama-sama atau tidak main medsos. Oh, jadi dibully nih Bu. Gitu. Lingkungannya semua udah main gadget, udah main game, terus dia jadi dibully karena nggak main medsos atau game online. Silakan Bu Oriza. Kalau kita bicara pada situasi di luar rumah, itu menjadi tanggung jawab berbagai macam pihak, utamanya adalah guru, ya kan, misalnya juga kita melibatkan, kita kerjasama dengan orang tua lain yang menjadi teman bermain anak-anak kita gitu ya, yang anaknya menjadi teman bermain anak-anak kita.
Jadi makanya kita tuh sebagai orang tua tuh harus tahu nih dengan siapa anak-anak kita bermain, permainan apa yang mereka lakukan dan seperti apa. Itu penting sekali karena banyak kejadian kayak pelecehan seksual atau sekarang yang lagi marak adalah child grooming ya, semacam itu terjadi karena kita tidak memantau dengan penuh aktivitas anak gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus pantau dan kita harus pada saat anak kita di usia anak-anak. Berarti kalau usia anak-anak itu berapa ya? 2 sampai 10 tahun. Kita wajib intervensi teman kalian dan kita wajib juga kalau menurut saya ya memberikan masukan. Kamu jangan berteman sama dia deh, kayaknya dia nakal deh. Kok dia misalnya kalau menurut saya ya gitu, kok dia kayaknya nggak pernah masuk sekolah, tukang bolos, ya itu kita punya wewenang untuk intervensi gitu. Tapi mungkin nanti setelah usia 18 tahun kita baru melepas anak pelan-pelan gitu ya. Jadi dia punya haknya sendiri. Tapi pada saat seperti ini harusnya kita punya hak untuk membuat anak kita bisa berteman dengan yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Jadi kalau memang kita bisa membantu anak-anak kita untuk bisa berteman dengan anak-anak yang baik-baik, niscaya itu tidak akan terjadi tuh anak kita ketularan kecanduan gadget, anak kita ketularan itu bisa kok. Dan lagi pula saya yakin guru-guru BK ya kan di sekolah juga pasti menghimbau para orang tua agar supaya bisa mendampingi anaknya dengan positif. Kan kerjasama tuh, Mam, atas nama A ini katanya dibully sama anak Mam. Boleh nggak kita kerjasama yuk supaya si B tidak lagi membuli si A karena orang tua si A ini sudah protes loh, ya kan? Jadi ini tidak bisa kerja sendiri, tapi butuh peran dari orang tua karena bagaimanapun juga anak-anak masih dalam pengampuan atau kuasa dari orang tua. Kira-kira itu sih dari saya. Baik, semoga menjawab ya. Nah, lalu selanjutnya, selamat sore Ibu Oriza. Anak saya sekarang tahu kalau orang tua itu tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Dia bisa cari di Google. Dia jadi bisa spend waktu lama tuh di Wikipedia. Misalnya. Nah, akhirnya jadi kepikiran sampai kadang nggak bisa tidur kalau jawabannya belum ketemu. Kami berusaha mengurangi konsumsi gadget atau laptopnya, tapi juga tidak mau menghalangi curiosity-nya. Mohon pendapat dan sarannya. Terima kasih. Ini seru ya. Intinya memang saya sendiri juga sebagai orang tua juga harus aware. Anaknya cerdas, orang tuanya nggak cerdas, minta maaf atau nggak update gitu ya. Jadi anak itu banyak pengen tahu, tapi kita tanya sama orang tuanya nggak tahu, malah pusing, kamu browsing sendiri deh. Nah, ketika browsing anaknya nggak bisa menemukan jawaban, ya terus akhirnya orang tuanya menganggap anaknya itu malah jadi kecanduan gadget karena mengakses segala sesuatu, jadi salah anaknya. Jadi sebenarnya orang tuanya yang nggak bisa memfasilitasi rasa keingintahuan anaknya. Mungkin anak ini dalam kategori cerdas nih, Bu Wida. Ya kan, karena logikanya semakin cerdas atau tinggi IQ seseorang, anak itu banyak pengen tahu, banyak ingin melakukan sesuatu dan motivasi berprestasinya sangat tinggi. Ya. Nah, jadi kasihan kalau anak yang demikian berprestasi kita tidak bisa fasilitasi gitu. Alah, kamu mau tahu apa sih? Udahlah, kamu kerjain PR aja udah yang benar. Udah gini. Enggak, Ma, aku pengen tahu ya kenapa misalnya apa? Apalah, misalnya kenapa Dewan PBB bla 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 bla. Kenapa presiden kita bisa terpilih menjadi presiden G20? Mumet. Mumet. Nah, itu kadang orang tua males. Nggak bisa, Mams. Kalau kita punya anak-anak yang demikian ingin tahu, kita sendiri harus menyesuaikan diri. Jangan kebalik anak-anak yang selalu harus mengikuti orang tua. Nggak bisa. Itu zaman dulu, jadul kita punya, tahun 70, 80, iya. Tapi sekarang kita yang harus menyesuaikan diri. Gitu ya. Mama, nanti aku kabarin ya lewat WA. WA-nya nggak ngerti. Mama, aku kirimin foto. Gimana sih cara ngirim foto? Gimana sih cara ngirim voice note? Gimana sih? Ya, gimana? Terus udah gitu, anak jadi nggak deket sama orang tua karena menganggap orang tuanya jadul.
Iya kan? Terus akhirnya dia menemukan sosok lain yang lebih asik. Terus kita marah-marah sebagai orang tua, kamu nggak bisa deket sama orang tua, kamu nggak bisa nurut. Lah gimana? Ya kan? Jadi kita harus beradaptasi. Makanya tadi di slide-slide terakhir saya dalam pola penting Ya, jangan gaptek. Nah itu yang terpenting. Anaknya kita juga pintar, orang harus tuanya juga ikutin ya. harus ngikutin. Memang capek. Ya. Itu ada kasus juga beberapa di tempat praktek gitu ya. Wah, yang disolah-solahin anaknya, nanya ini, nanya itu. Anaknya kritis kok, orang tuanya stres, orang tuanya pusing ya. Harus difasilitasi dan diimbangi lah gitu. Mungkin kalau Mudah-mudahan. mungkin kalau misalnya masih penasaran dari Wikipedia, orang tuh bisa bantu cari sumber-sumber lain, buku atau sumber-sumber lain juga ya, Bu Riza, supaya anaknya akhirnya rasa penasarannya bisa dipenuhi oleh orang tua. Mungkin gitu kali ya Bu Riza ya? Ya, tapi kan masalahnya orang tua juga malas untuk Iya, browsing, makanya. malas Kita untuk mesti mencarikan. ini kita Kadang-kadang mohon maaf, maksudnya orang tua itu simpel aja gitu. Udahlah gitu, kalau memang tidak terjawab biarkan saja, maksudnya seperti itu. Tapi sebetulnya hal-hal semacam itu juga tidak baik ya. Jadi oke, membiarkan rasa penasaran anak sehingga anak mencari tahu sendiri itu sebenarnya nggak benar gitu. baik. Paling tidak solusinya teknis yang gampang adalah kita mengencourage anak untuk bisa berteman dengan teman dia yang pintar, misalnya. Kita mengencourage anak untuk bisa dekat dengan guru yang memang pintar, misalnya, yang lebih peduli, misalnya. Kan ada semacam kayak buddy ya, maksudnya kayak, oh ada satu anak yang aku deketnya sama guru agama, aku deketnya sama guru bahasa Indonesia aku kan suka begitu ya ada. Jadi paling enggak peran orang tua itu terbagi. Jadi kepada guru juga yang mungkin dia idolakan itu nggak apa-apa juga. Gitu. Oh, bisa membantu tuh ya, Mams. Ya. Jadi cari-cari juga. Kita berharap para guru di sini menjadi idola bagi diidolakan oleh murid-muridnya gitu. Jadi berarti itu udah keren banget sih. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Anak saya umur 5 tahun 8 bulan. Dia kalau diminta untuk mengerjakan tugas sekolahnya, sepertinya selalu saja ada alasannya. Tetapi kalau ada tugas yang diberikan lewat online, misalnya ada beberapa tugas menggunakan software tertentu, dia semangat sekali. Apalagi anak saya masuk TK dalam kondisi sudah pandemi. Jadi sudah terbiasa sekolah online. Tetapi ketika sudah mulai praktek PTM dalam mengerjakan tugas online, dia jadi susah sekali. Nah, gimana tuh Bu? Jadi memang ini dilemanya anak-anak pandemi juga ya. Udah terbiasa sekolah online, lalu harus PTM. Jadi mungkin memang tantangannya adalah bahwa sistem penerimaan anak itu ada yang memang senangnya di offline, ada yang bisanya di online, ya kan? Misalnya, betul nggak? Ya kan? Jadi kadang-kadang hal-hal semacam itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita tuh harus membiasakan melihat alasan dibalik sebuah tindakan. Kalau misalnya anaknya kalau disuruh tugas online malah dikerjakan, tapi nggak pada saat udah offline malah nggak semangat, ya mungkin tipe anaknya introvert gitu ya. Jadi ketika harus berinteraksi dengan orang banyak, dia jadi nggak konsentrasi, nggak fokus dan lain sebagainya. Sangat penting. Oke. Baik, sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi nih, atau masih adakah satu pertanyaan mungkin, Mams? Terakhir. Kalau misalnya kita bisa bilang dia itu maksudnya ada gangguan yang kita mesti periksa gitu ya, Bu, itu gimana sih? Maksudnya kita mengidentifikasi bahwa kayaknya aku harus cek deh gitu. Awal aja base-nya tuh mesti lihatnya apa dari ketika seseorang itu butuh bantuan profesional ya, terutamanya misalnya psikolog, adalah ketika kualitas hidup si anak sudah menurun, udah nggak mau bikin tugas, susah untuk melakukan activity of daily living alias makan, tidur, sosialisasinya terganggu, kayak gitu ya, anak menjadi berbagai macam perubahan perilaku dan perasaan, jadi mudah tersinggung, mudah marah, ada demotivasi, selayaknya dibawa kepada ahlinya, kira-kira sih gitu. Baik.
Oke, kalau gitu gimana? Udah ya, cukup ya. Berarti memang anak-anak mungkin di zaman sekarang udah nggak mungkin banget nggak main mungkin ya. Pasti akan pakailah gadget. Dia juga butuh refreshing dalam hidupnya gitu. Tapi kontrol orang tua, hubungan kita sama mereka itu jadi yang paling penting ya untuk bisa menghadapi era pandemi, era digital ini gitu ya. Oke, sekian dulu sesi kita pada sore hari ini. Mungkin kita boleh foto dulu sebelum berpisah.